Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 10 Februari 2022 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30 tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, Anda penggemar anjing atau kucing? Yang suka anjing boleh acungkan jempol kanannya seperti saya. Yang suka kucing boleh acungkan jempol kirinya. Yang tidak suka dua-duanya boleh gelengkan kepalanya. Ada satu survei menemukan bahwa sepertiga dari orang tua itu lebih mengasihi hewan peliharaannya ketimbang anaknya sendiri. Mereka ajak hewan peliharaan ini tidur bersama mereka. Ulang tahunnya hewan peliharaan ini dirayakan dengan kue dan kado dan juga nyanyian-nyanyian dan pesta. Bahkan hewan peliharaan ini dibuatkan akun IG pribadi. Wow! Dan bahkan ada yang sampai mau masak untuk hewan peliharaannya. Bayangkan, saya aja jarang masak untuk diri sendiri, apalagi untuk hewan peliharaan itu. Dan orang-orang ini tidak segan mengeluarkan uang untuk mendandani hewan peliharaan mereka dengan pakaian, aksesoris yang mahal-mahal, juga dibelikan makanan yang mahal-mahal. Wah, pokoknya sangat wow. Kalau kita mendengar cerita ini, mungkin kita akan berkomentar, wah, tidak sepatutnya anjing atau kucing itu diperlakukan sama seperti anak manusia. Dan inilah komentar Yesus di dalam bacaan kita hari ini. Mari kita lihat dulu latar belakangnya. Saat itu Yesus ada di daerah Tirus. Itu adalah daerahnya orang kafir. Yesus ingin menyingkir karena dia sudah jadi selebritis. Ya, saat itu dia sudah melakukan banyak mujizat. Dia sudah memberi makan 5.000 orang. Dia sudah meredakan angin ribut. Bahkan Yesus berjalan di atas air. Yesus juga mengusir roh-roh jahat. Yesus juga menyembuhkan berbagai penyakit. Tetapi walaupun demikian, masih
ada orang-orang Yahudi yang menolaknya, yang tidak mau percaya padanya, yang selalu ngajak ribut kalau ketemu Yesus. Tetapi sebaliknya, ternyata di daerah kafir ini, Yesus menemukan seorang kafir, seorang perempuan Yunani, bangsa Sirofenisia yang bukan orang Yahudi, yang malah percaya padanya. Perempuan Sirofenisia ini tahu siapa Yesus dan siapa dirinya di hadapan Yesus. Kita bisa lihat dari awal ketika dia datang menghadap Yesus, dia datang dan tersungkur. Proskuneo, itu sikap penyembahan. Karena dia tahu Yesus bukan manusia biasa. Yesus betul-betul luar biasa. Maka dia datang dengan tersungkur. Lalu yang mengejutkan, Yesus menjawabnya dengan ketus, seolah-olah pelit. Enggak, aku gak mau berbagi denganmu. Kamu bukan termasuk anak-anakku. Jawabannya kok kayak pelit ya. Tetapi wanita ini tidak marah. Dia gak ngambek, ya udahlah, kalau Tuhan gak mau nolong aku pergi. Tetapi wanita ini malah membenarkan kata-kata Yesus. Dia bilang, benar. Ya, dia menyadari siapa dirinya. Dia tahu Yesus sosok yang luar biasa. Dan dia juga sadar, Yesus diutus hanya kepada orang Israel. Dia bukan siapa-siapa. Dia harusnya tidak pantas mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan. Dia tahu itu, maka dia katakan, benar Tuhan. Tetapi dia juga tahu bahwa kasih Tuhan itu berlimpah-limpah. Roti yang disediakan untuk anak-anak itu pasti berlebih dan akan ada remah-remah yang jatuh. Ini iman yang luar biasa. Mampukah kita juga percaya bahwa kasih karunia Tuhan sangatlah berkelimpahan bagi kita? Mampukah kita juga tetap percaya walaupun seolah-olah Yesus tidak mau menolong? Mampukah kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan cukup bagi kita? Saya kenal ada seseorang yang ngambek, tidak mau lagi ke gereja. Padahal sebelumnya dia sangat aktif, dia melayani di berbagai kegiatan. Tetapi dia merasa usahanya itu tidak ada hasil, usahanya itu tidak dihargai. Kalau dia doa tetap tidak dikabulkan. Jadi dia merasa marah, dia ngambek, dan dia berkata, udahlah aku gak mau lagi ikut Tuhan. Sebaliknya, ada pula orang yang minder, yang merasa, kayaknya aku gak pantas dikasihi. Aku doanya masih bolong-bolong, aku jarang baca firman, aku jarang ke misa. Apakah Tuhan mau melawat aku? Ini sikap minder. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita semua. Bagaimanapun keadaan kita, apapun status kita, Dia mengasihi Anda dan saya dengan kasih-Nya yang berlimpah. Memang kita semua tidak pantas menerima kasih itu. Tetapi itulah sebabnya disebut kasih karunia. Karena kita memperoleh apa yang sebetulnya tidak pantas kita dapatkan. Perempuan Sirofenisia ini, dia tidak berkata, Tuhan, berikan apa yang menjadi hakku, aku juga patut ditolong. Tetapi dia berkata, Tuhan, berikan apa yang tidak pantas ku terima, karena aku tahu Engkau Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya setiap perayaan Ekaristi saat kita mau menyambut tubuh Kristus, kita pun sama-sama berkata, Tuhan, saya tidak pantas,
engkau datang pada saya. Aku gak pantas engkau mendatangiku. Aku hanya debu tanah. Aku ini penuh dosa, sedangkan engkau begitu kudus. Ya, aku tidak pantas. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tetapi aku tahu engkau penuh kuasa dan kasih karuniamu berlimpah untuk kami semua. Engkau yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan. Itulah Allah, Bapa kita yang penuh kasih, berlimpah kasih setianya. Masihkah kita meragukan kasih-Nya? Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ajari kami selalu untuk menyadari betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah kami percaya bahwa Engkau tetap mengasihi kami, apapun keadaan kami, dimanapun kami berada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih yang Kau berikan kepadaku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 10 Februari 2022. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.